Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab di halaman ke-15, mata furidul wudu. Kapan mulai diwajibkannya wudu? Syariat wudu sudah mulai diwajibkan di Mekah, namun kewajibannya secara tersirat, bukan langsung secara nas yang disebutkan dari dalil. Di sini disebutkan zahabal fuqaha ila anna al-wudu furidha bi Makkah ma'a fardhis shalah. Para ahli fikih mereka mengatakan bahwasannya wudu diwajibkan di Mekah bersamaan dengan kewajiban salat. Salat itu diwajibkan di Mekah. Kewajiban salat sudah diwajibkan sekitar 2 atau 3 tahun sebelum hijrah, ketika Isra wal Mi'raj. Sebelum ada kewajiban salat ini, Rasul alaihi salatu wasallam juga biasa sholat di sekitar Ka'bah, dan tidak mungkin beliau sholat tanpa wudhu, dikarenakan perkara yang sudah lazim, sudah ma'ruf, yang namanya sholat selalu dibarengi wudhu. Meskipun ayat yang berkaitan dengan wudhu turun di kota Madinah. Makanya kata penulis buku ini, wal ma'iyatu huna lil makani la liz zaman. Kebersamaan kewajiban wudhu tersebut bersama dengan kewajiban sholat berkaitan dari sisi tempat. Maknanya dia diwajibkan sama-sama tempatnya di Mekah, lalis zaman, namun bukan kewajiban waktunya. Kewajiban waktu tertansis itu di kota Madinah. Jadi di kota Mekah, pada tempat yang bernama Mekah ini tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk sholat. Ini suara jelas? Jelas? Kewajiban sholat diwajibkan di Mekah juga dibarengi dengan kewajiban untuk berwudu. Namun kewajiban tersebut semata-mata kewajiban dari sisi tempat, tempatnya di Mekah. Secara langsung nas, dalil yang menyebutkan wajibnya berwudu diwajibkan di Madinah. Makanya di sini disebutkan wal ma'iyatu huna lil makani la liz zaman. Kebersamaan kewajiban wudu tersebut bersama dengan kewajiban salat cuma dari sisi tempat, bukan dari sisi waktu. Difahami? Falam yalzam an takuna salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qabla al-iftirad bila wudu. Walaupun kondisinya kewajiban wudu ada di kota Madinah, turunnya ayat wudu ada di kota Madinah, tidak mengharuskan hal tersebut
bahwasannya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkannya perintah untuk wudu. Al-Maidah ayat yang ke-6 tersebut bukan menunjukkan bahwasannya Rasul salat tanpa wudu. Difahami? Kalau kita mengkaji sejarah, ayat wudu itu Al-Maidah ayat ke-6 turun di Madinah. Apakah difahami ketika ayat wudu turun di Madinah bahwasanya ketika Rasulullah SAW sholat di Mekah tidak wudu sama sekali? Tidak seperti itu pemahamannya. Alasannya, waqad kana yusalli qabla fardis salawatil khams qat'an. Dulu Rasulullah SAW sudah sholat sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu. Walam yusalli qattu illa biwudu'in, dan beliau tidak sholat sama sekali melainkan dengan wudu. Dikarenakan perkara yang sudah ma'ruf di kalangan para ulama bahwasannya sholat tersebut tidak akan sah melainkan dengan thaharah. Gambarannya gini, seseorang melakukan aktivitas yang merupakan syarat untuk melakukan suatu aktivitas tersebut adalah A, B, C, D. Tapi syaratnya A, B, C, D ini tadi belum disyaratkan, belum diresmikan gitu loh, secara resmi, secara tersurat. Nah, kewajiban sholat sudah diwajibkan di Mekah, dan ketika di Mekah sudah ada yang namanya wudhu. Namun secara resmi disebutkan kewajiban wudhu tadi ada di kota Madinah. Difahami? Maka para ulama menyebutnya, ini dikenal dengan istilah apa tadi? Ma'iyatul makan la ma'iyatuz zaman. Kebersamaan kewajiban wudhu dari sisi tempat, sama-sama di Mekah, dibarengi dengan di Mekah. Oleh karena itu para ulama terjadi pendapat, silang pendapat di kalangan mereka. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Apakah wudhu yang disyariatkan di Mekah pada waktu itu ala sabilin nadbi atau ala sabilil wujub? Apakah kewajiban wudhu yang disyariatkan di Mekah, sudah disyariatkan wudhu di Mekah, Rasul kalau mau sholat harus wudhu dulu. Namun yang jadi permasalahannya, apakah wudhu ketika itu adalah hukumnya sunnah ataukah hukumnya wajib? Jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan annal wudhu furidha bi Makkah ma'as salah, bahwasannya wudhu diwajibkan di Mekah bersamaan dengan kewajiban salat. Ini pendapat mayoritas para ulama, wa huwa ikhtiyaru Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Wa dhahaba ba'dul fuqaha, sedangkan sebagian para ulama ahli fikih berpendapat annal wudu lam yufrad illa bil Madinah, bahwasannya wudu tidak diwajibkan melainkan di Madinah. Terus bagaimana yang di Mekah tadi? Kata mereka, wudunya Nabi SAW untuk melaksanakan sholat ketika di kota Mekah hukumnya mustahab, sunnah. Pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Hazm dalam Al-Muhallah dan juga Al-Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Kita baca keterangan dari Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Istidhkar. Ibn Abdul Bar menyatakan dalam kitab Al-Istidhkar, ma'lumun inda jami'i ahli siyar
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ufturidat alaihi salat bi Makkah wal ghuslu minal janabah wa annahu lam yusalli qattu bi Makkah illa bi wudu'in mithli wudu'ihi bil Madinah wa mithli wudu'ina al-yawm wa hadza ma la yajhaluhu 'alimun wa la yad'afuhu illa mu'anidun. Kata beliau, perkara yang sudah diketahui, sudah maklum di kalangan para ulama ahli sejarah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan pada beliau berwudu waktu di kota Mekah. Maknanya sebelum hijrah, ketika beliau masih di Mekah, sudah diwajibkan kepada beliau untuk berwudu. Wal ghuslu minal janabah, juga diwajibkan kepada beliau untuk mandi janabah. Ketika junub, diwajibkan mandi janabah di kota Mekah. Wa annahu lam yusalli qattu bi Makkah illa bi wudu'in mithli wudu'ina bil Madinah wa mithli wudu'ina al-yawm. Kata Ibnu Abdul Bar, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat sama sekali di kota Mekah, melainkan beliau berwudu seperti wudu yang dilakukan beliau di kota Madinah, sama persis dan seperti wudu kita hari ini. Wa hadza ma la yaj'aluhu 'alimun wa la yadfa'uhu mu'anidun. Ini adalah perkara yang tidak bodoh di kalangan para ulama, tidak ada yang menolaknya melainkan seorang yang mu'anid. Maknanya perkara yang ma la yaj'alu 'alimun, perkara yang sudah ma'ruf. Tidak ada seorang ulama pun yang tidak tahu perkara ini tadi. Itu maknanya. Berarti perkaranya sudah ma'ruf, ya. Seakan-akan beliau menukilkan apa? Menukilkan ijma'. Ya, Ibnu Abdul Bar ka'annahu naqalal ittifaq. Ya, nampaknya beliau menukilkan ijma' secara tersirat. Zahir kalam beliau adalah naqlul ittifaq. Kata beliau, wa hadza ma la yajhaluhu 'alimun. Ini adalah perkara yang tidak diketahui oleh seorang alim. Maknanya apa? Perkara yang sudah ma'ruf, diketahui di kalangan para ulama, dan tidak ada yang menolaknya kecuali orang yang pembangkang. Kemudian faedah fi nuzuli ayatil wudu wa hiya madaniyah. Faedah yang berkaitan tentang turunnya ayat wudu ini. Ayat wudu ini turun di kota Madinah. Permasalahannya, kenapa ayat wudu ini turunnya di Madinah, sedangkan di Mekah sudah disyariatkan berwudu? Ya, difahami? Tadi kan wudu ngikuti sholat, sholat wajib di Mekah, wudu juga sudah disyariatkan di Mekah. Namun permasalahannya, kenapa ayatnya, peresmiannya tadi adalah ayat yang turun di Madinah, kenapa tidak turun di Mekah? Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala fit Tamhid. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Tamhid syarah kitab apa ini, Firhan? At-Tamhid syarah kitabnya apa? Gilang. At-Tamhid karya dari atau syarah dari kitab apa? Kalau anda tanya Dr. Fikih, dia bisa jawab karena Dr. Fikih punya kitabnya. Lumayan mahal. Berapa? 4 juta mana salah, lebih kurang 3 juta di atas atau 4 juta. Nasihin. Nggak tahu. Sama anak juga nggak punya kitab Tamhid itu tadi, mahal dibandingkan motor Pariwana, masih mahal Tamhid. Idil Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Wasiti. Dr. Fikih karya Al-Muwatta Imam Malik.
karya Muwatta Imam Malik. Syarah terbaik dari syarah Muwatta Imam Malik adalah At-Tamhid karya Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi, orang negeri Andalus ya. Ibnu Hazm dari Andalus, Ibnu Abdul Bar dari Andalus, Imam Bukhari dari negeri Ajam, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, seluruh penulis kutubul hadis, kutubus sittah, semuanya bukan orang Arab. Ibnu Hazm Spanyol, Andalus itu ya. Ibnu Abdul Bar Andalus, Spanyol. Dulu para ulama berasal dari negeri-negeri kufar. Itu di zaman dahulu ya. Ketika Islam betul-betul tersebar pada masa itu. Jadi ilmu nyampai ke negeri-negeri kufar sehingga bisa mencetak para ulama. Berbeda dengan kaum muslimin di zaman sekarang. Yang masuk dari negara-negara kufar adalah pemikiran, akhlak, mode pakaian, sehingga terjadilah musibah di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka terjauhkan dari ilmu. Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, wal hikmatu fi nuzuli ayatil wudu ma'a taqaddumil amali bihi liyakuna farduhu masluwan bitanzil. Hikmah tentang turunnya ayat wudu bersamaan lebih dahuluan pengamalan wudu ya. Wudu itu sudah diamalkan ketika di Mekah. Difahami? Wudu sudah diamalkan di Mekah. Kata beliau, hikmah turunnya ayat wudu dalam kondisi pengamalan wudu lebih dahuluan. Liyakuna farduhu matluwan bitanzil, supaya kewajiban wudu tersebut bisa dibaca dengan ayat Al-Quran. Difahami? Faminal kitab, nah, di bawah itu hukmul wudu. Kemudian bab yang berikutnya hukmul wudu, hukum berwudu. Al wudu wajibun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Wudu untuk salat hukumnya wajib dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam serta ijma' para ulama. Hukumnya wajib. Qaulullah ta'ala ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salah, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, kedua tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini diantara contoh faedah nahu, diantara contoh yang disebutkan para ulama, fi'il madhi bermakna fi'il mudhari'. Pada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak melaksanakan salat. Di antaranya yang disebutkan mereka oleh para ulama tatkala didahului oleh idza. Idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak melaksanakan salat. Bukan maknanya apabila kalian telah salat. Kalau contoh ayat yang lain, berkaitan dengan baca Al-Quran, gimana ayatnya Dil? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Al-Quran, sehingga makna ayat ketika ingin membaca, bukan ketika setelah selesai membaca. Wa minas sunnah,
Adapun dalil yang menunjukkan kewajiban wudu dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Salat itu tidak diterima kalau tanpa berwudu, tanpa bersuci. Tuhur itu maknanya al-fi'l, tanpa melakukan aktivitas bersuci. Di sini umum, la tuqbalu salatun. Dalam ilmu usul fikih, qawaid fiqhiyah, ya, an-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. Nakirah pada konteks peniadaan seperti ini, la tuqbalu salatun. Salatun nakirah. Nakirah apa ma'rifat Ahmad? Nakirah. Ini nakirah berada pada konteks nafi. La salat, la tuqbalu. Kaedahnya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di dalam Manzumah Qawaid Fiqhiyah, yang namanya nakiro kalau pada konteks an-nafi seperti ini maka tufidul umum, memberikan faedah umum sehingga meliputi seluruh salat. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wa amal ijma', adapun penukilan ijma', faqad ajma'a ahlus siyar annal wudu furidha bi Makkah ma'a fardis salat bi ta'limi Jibril alaihi salam. Para ulama sepakat, ya, para ulama ahli siyar, ahli sejarah, mereka sepakat bahwasanya wudu diwajibkan di kota Mekah bersamaan dengan kewajiban salat tatkala Jibril mengajari salat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ajma'atil ummah ala masyru'iyyatil wudu wa wujubihi, dan para ulama serta umat Islam sepakat tentang disyariatkannya wudu dan kewajiban wudu. Terlebih lagi ketika hendak melaksanakan sholat, walaupun ada di sana poin-poin yang disebutkan oleh para ulama kapan-kapan saja waktunya diwajibkan berwudu. Kemudian di sini disebutkan al-hikmah min fardiyatil wudu. Apa hikmah tentang kewajibannya wudu? Ya ikhwan, berkaitan dengan syariat Islam ini tadi, suatu prinsip yang disebutkan oleh para ulama bahwasannya syariat Islam mabniyatun alal masalih. Ya. Dinul Islam mabniun alal masalihi, dibangun di atas banyak maslahat. Imma maslahatun khalisah, bisa jadi maslahat tersebut murni maslahat, wa imma maslahatun rajihah, atau maslahat yang rajihah, lebih banyak, lebih mendominan dibandingkan mafsadatnya. Sehingga kalau seandainya tidak kita ketahui hikmah di balik suatu ibadah, maka cukup kita imani tidak ada suatu ibadah yang Allah syariatkan melainkan padanya ada masalih, sekian banyak kemaslahatan, fima na'lamuhu aw la na'lamuhu, baik perkara tersebut kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Jadi setiap syariat pasti ada maslahat. Namun di sini para ulama menyebutkan ada beberapa maslahat, namanya maslahatun mustanbatah, kemaslahatan atau hikmah-hikmah yang diambil istinbat padanya. Di antaranya mereka menyebutkan adalah izharun litamamit ta'a wal inqiyad lillahi azza wa jalla. Hikmah dari kewajiban wudu ini tadi dalam rangka izhar, menampakkan kesempurnaan ketaatan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berwudu
menunjukkan betul-betul dia sempurna ketaatannya dan ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi dia rela dan mau membasuh beberapa anggota wudu walaupun kondisinya dia sudah mandi. Kalau kita pikir orang sudah mandi, sudah bersih, sudah gosok-gosok badannya, disuruh untuk berbasuh wajah, tangan, ngusap kepala, basuh kaki dalam keadaan dia sudah bersih. Dia rela melaksanakan seperti itu sebagai bentuk tamamut ta'ah, kesempurnaan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalau orang tidak mau taat, dia akan komplit. Ah, ini kan sudah bersih, masa suruh wudhu lagi? Kemudian yang kedua, annal wudhu itmamun li ni'matillahi azza wa jalla 'alal mu'minin. Bahwasannya wudhu merupakan penyempurnaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau seandainya nikmat tersebut mau dihitung, tidak mungkin bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya untuk menghitung nikmat tersebut, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kalian, baik yang secara zahir ataupun yang secara batin. Nah, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kepada hambanya adalah wudu. Qala Allah Subhanahu wa taala fi khitami ayatil wudu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada penutup ayat wudu, kata Allah Subhanahu wa taala, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk membersihkan kalian. Dengan disyariatkannya berwudu, tujuannya Allah ingin mensucikan kalian, membuat kalian bersih. Wal yutimma ni'matahu 'alaikum, serta tujuannya supaya Allah menyempurnakan nikmat kepada kalian. La'allakum tashkurun, supaya kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ini tadi. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah diwajibkannya wudu, tatahhirun lidzunub wal ma'asi allati yaqtarafaha al-'abdu bi jawarihi. Wudu merupakan tathhir, tatahhirun lidzunub, pembersih dari dosa, penggugur dosa dan penggugur kemaksiatan yang dikerjakan oleh hamba-hamba, yang dikerjakan oleh umat manusia dengan anggota badan dia. Ya, ini sudah ma'ruf dalilnya ya. Ketika seseorang membasuh wajahnya, tangannya, kakinya akan berguguran dosa-dosa tersebut ma'a qatratil ma', bersamaan dengan tetesan air yang dia pakai untuk berwudu tadi. Setiap kali dia berwudu, maka dosa-dosanya tadi akan berguguran. Jelas? Kemudian yang keempat, al-isti'dadu bitanazzuf lil wuquf baina yadayillahi azza wa jalla. Hikmah wudu sebagai bentuk persiapan untuk berbersih, bersuci, ya, persiapan dengan cara bersuci, ya, dalam rangka untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hikmah diwajibkannya wudu, persiapan dengan cara bersuci tadi untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngadap pemimpin, ya, dipanggil sama atasan, kita harus rapi, bersih.
maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga sangat-sangat layak, sangat-sangat pantas untuk kita bersih, rapi. Kami nasihatkan kepada ikhwan sekalian yang punya banyak aktivitas di luar, alangkah baiknya bawa sarung, bawa baju koko, bawa parfum, bawa peci. Masuk waktu sholat, gunakan baju yang terbaik, gunakan sarung, gunakan peci, gunakan parfum. Ketika sholat zuhur dan sholat asar, tidak usah minder. Kalau kita di hadapan umat manusia kita berupaya untuk rapi, kenapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak berbenah dengan rapi? Luar biasa. Kadang kita melihat sebagian orang, kalau kondangan itu parfumnya jarak papasan 10 meter, itu motor di depan, kita di belakang, itu parfumnya luar biasa Pak Wahid, keciuman. Kalau pas kondangan itu keluar kemeja-kemeja, batik-batik yang kelasnya ratusan ribu. Pas sholat, kalau dia tukang, ya maaf kalau di sini ada tukang, baju nukang itulah yang dipakai sama dia. Adukan semen nempel, tanah nempel, keringat dari pagi ngaduk semen ini tadi nempel, dibawa sholat. Tapi kalau kondangan luar biasa. Kenapa kita tidak bersiap di hadapan Rabbul Alamin betul-betul bersih? Ya tidak mesti ngantor, misalkan Pak Yasin besarung, berbaju koko, bepeci, kagetlah kena tegur pula sama kepala dinas itu tadi kan, ya pas waktu sholat pakai sarung, pakai kuku. Itu kebanyakan, sering sekali kita jumpai kadang sebagian orang yang menggunakan celana kerja, kalau istilah sebagian kita disebut celengan kejingoan, ya enggak? Maksudnya itu terlalu singkat belakangnya tadi. Yang seperti ini hendaklah nasihat untuk pada ikhwan kita dan kita semua ya, yang banyak aktivitas di luar, ya bawa. Apalagi mungkin misalkan yang kita tempatnya di musola tersebut mungkin tidak disiapkan sarung dan yang lainnya, supaya lebih tertutup, pakaian keren, lebih bagus dan rapi. Kemudian yang kelima, annahu yunashitul jisma fayakunu fi ghayatil isti'dad li liqa'illahi azza wa jalla. Berwudu tersebut ya, lebih membuat semangat jasad ini tadi, ya, buat rileks, semangat, sehingga dia betul-betul berada pada puncak kesiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibasahi tadi yang lesu, aktivitas sudah sampai hampir tengah hari, lesu, ketika dibasahi wajah, tangan, kaki agak segar. Sebagai faedah, makanya disyariatkan, saya katakan disyariatkan ya, wudu. Di antara poin yang disyariatkan berwudu. Bahkan ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang menyatakan hukumnya wajib, sampai ada yang menyatakan hukumnya wajib, sebagian lagi mengatakan hukumnya sunnah. Intinya mereka sepakat sama-sama disyariatkan ketika muawadatil jima, ketika ingin mengulangi hubungan badan, disyariatkan berwudu. Ada yang menyatakan hukumnya wajib, ada yang menyatakan hukumnya sunnah. Kenapa? Kata para ulama, hikmahnya tadi yunasyid al-jism, membuat semangat, menambah tenaga. Itu muqawiyat yang syar'iyah. Muqawiyat itu penguat yang syar'i. Ini khusus untuk yang muda-muda, tidak berlaku untuk sekelasnya Pak Wahid itu tadi. Kalau Pak Wahid banyak-banyak zikir, Pak Wahid banyak-banyak tahajud. Itu yang muda-muda, sekelas Putra ini tadi kan, yang masih muda-muda lah. Kayak sih itu tadi. Itu disebutkan oleh para ulama, hikmahnya memang buat semangat. Kita kalau siang-siang lemes,
tenaga tadi lah keringatan, pas disiram dengan air wudu agak semangat. Itu di antara hikmahnya tadi. Wa ghairu dzalika minal hikam allati la ya'lamuha illallah, dan yang selain itu dari hikmah-hikmah yang tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Adapun berkaitan dengan syurutul wudu, syarat-syarat wudu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.